tapi yang jadi pertanyaan, apa segitu akuratnya dengan tulisan tangan bisa mengetahui potensi minat dan bakat seseorang? Saya penasaran. Makanya kita tanya, kamu introduce dulu dong narasumber kita hari ini. Oke, selamat pagi Mas Bayu Lutfianto. Ini seorang praktisi analisis tulisan tangan. Dan juga, wah ini saya bilangnya keponakan saya. Waduh. Siti dan Nasri Nur Rahma, saya panggilnya Aci. Kamu jadi kakak masih pantas Oh gitu ya, alhamdulillah. Jadi panggilnya kakak aja nanti Aci. Aci ini adalah peraih nilai NEM tertinggi untuk IPS seluruh DKI Jakarta di 2016 ini. Dan dia mendapatkan beasiswa juga 25% dari Swinburne University. Congratulations, Ci. That's so cool. Nah, ini ada pertanyaan nih, Mas Bayu. Kalau misalnya kita bicara mengenai grafologi itu, ini sebenarnya ilmu apa sih? Ada yang bilang ini ramal-ramalan ya gitu. Seru kalau gitu ya. Jadi definisinya apa? Sebenarnya grafologi adalah ilmu yang diajarkan di beberapa fakultas psikologi ya, kalau di universitas ya, yang berkaitan dengan mempelajari pola, goresan dan bentuk-bentuk tulisan yang merupakan sebetulnya gampangnya itu bahasa tubuh seseorang tentang dirinya. Jadi kalau misalnya Mas duduk seperti itu, Mbak duduk seperti ini kan hanya bahasa tubuhnya. Nah ini muncul di dalam tulisan. Jadi ini secara ilmiah terbukti gitu diajarkan di fakultas, di perguruan tinggi. Tapi kan masalahnya kadang tulisan orang ini kan bisa berubah-ubah. Tanda tangan aja suka berubah-ubah. Nah itu gimana? Karakter kita juga berubah-ubah juga. Nah tuh, ya kan? Berevolusi. Iya, kalau kita Mas Adrian katakanlah pada saat berumur 10 tahun apa seperti ini juga kan enggak juga ya. Cara berbicara, cara menanggapi pertanyaan orang kan beda. Sehingga memang setiap orang juga berubah dan itu berubah biasa setiap banget. berapa periodenya? Enggak ada yang pasti ya, setiap tergantung bagaimana seseorang menanggapi lingkungannya ya. Kalau gitu bagaimana menggunakan grafologi ini untuk mengembangkan potensi dan kemampuan kita? Sama dengan kita mau merenovasi rumah ya. Kita punya rumah mau direnovasi kan mestinya kita lihat bagian mana yang mau direnovasi kan. Enggak asal taruh gitu. Nah, tulisan tangan itu bisa dipakai untuk bagian ini bisa saya perbaiki, bagian ini tetap akan saya bawa. Jadi caranya begitu. Sehingga kalau misalnya kita contoh kayak Aci gitu, dia bercita-cita untuk kuliah di bagian manajemen aviation ya. Manajemen terutama berkaitan dengan orang, dengan sistem kan begitu ya. Nah kemudian kita akan lihat di dalam diri Aci, kalau memang kamu berkaitan dengan manajemen berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan, tata aturan dan melakukan sesuatu dengan step by step harus ada. Dan di sini ada untuk bagian itu ada diri Aci. Coba bisa ditunjukkan kita bisa lihat ya. Tulisannya. Tapi nanti kita juga akan tayangkan di layar Anda. Ini adalah tulisan Aci. Tulisan Aci ya. Rapi banget sayang, berantakan di awalnya gede gitu. Ini yang suka orang keliru bahwa tulisan saya jelek dan sebagainya. Padahal enggak, semua tulisan itu bercerita sesuatu tentang diri. Contoh di Aci ya. Kalau kita ini dari bakat dan karakter ya kategorinya. Contoh di Aci misalnya kita lihat huruf M-nya, huruf N-nya juga. Ini sangat rapi sekali. Betul. Jadi persis seperti waktu kita diajarkan waktu SD. Turun, naik, menggelembung lagi, kan begitu ya? Jadi kalau kita lihat huruf M-nya Aci seperti ini misalnya, ini menunjukkan seseorang yang hati-hati dan melakukan sesuatu sesuai dengan aturannya dan tahap demi tahap. Hati-hati satu. Iya, dan melakukan sesuatu tahap demi tahap. Kan menulis huruf M dengan turun, naik lagi di tempat yang sama, di garis yang sama, membutuhkan ketelitian, membutuhkan perhitungan. Enggak, kalau sebagian dari kita, kan begitu ya? Untuk Aci, turun, naik, turun lagi di tempat yang sama. Anda bisa lihat di huruf M-nya ini, jadi garisnya diulangi lagi. Menunjukkan dia tahap demi tahap dan hati-hati. Kemudian hanya yang menarik adalah di Aci huruf I-nya huruf I harusnya ada titiknya enggak? Nah, di Aci sebagian ada titiknya, sebagian tidak. Artinya apa? Nah, kalau kita harusnya huruf I ada titiknya dan kita tidak kasih titik itu teliti enggak? Iya kan gitu kan. Nah, kalau dia akan bekerja di dunia manajemen di mana ketelitian itu dibutuhkan, maka itu yang harus diperbaiki dari Aci. Kamu setuju nggak sama analisa dari Mas Bayu? Setuju. Aku emang orangnya kurang teliti terus kayak cepet-cepet gitu. Ya kan Om? Tapi gimana coba cepet-cepet aja nilainya? Matematika 97,5 itu cepet-cepet. Bahasa Indonesia 86, bahasa Inggris 86, ekonominya 92,5, geografi 98. Emang sih nggak sempurna 100 sih, tapi itu pun juga udah 91 itu kalau misalnya di rata-rata. Wow, amazing banget sih. Nah, di situ kita lihat tulisan tangan Aci itu kan dia tertata benar ya. Artinya nggak banyak coretan dan tidak terlalu banyak yang diganti-ganti. Artinya pada saat dia melakukan sesuatu sebetulnya dia cukup konsisten. Apalagi kalau dilihat tekanannya dari sini sampai sini, tekannya tuh sama. Artinya kalau dia melakukan sesuatu dia akan lakukan sesuatu dengan benar dan di awal sampai akhir dia tetap seperti itu. Itu mungkin salah satu kuncinya. Cuman memang yang diperbaiki adalah cepet-cepetnya itu. Kalau dia lebih tertata di situnya dia akan lebih baik lagi. Kamu tuh orang yang kayak gimana sih Aci? Karaktermu tuh seperti apa Aku tuh orangnya kalau ngerjain sesuatu pinginnya cepet kelar. Makanya jadi ya kalau misalnya dibilang kurang teliti itu aku setuju banget. Terus pinginnya misalnya
Clara tuh ya udah Clara aja bukan yang secara maksimal. Jadi kayak aku pengen ganti ke yang selanjutnya gitu. Oke. Tapi kamu proses belajarnya gimana sih? Coba kasih tips dong. Apa Kemudian ya? juga kepengen nih Charlotte bisa berprestasi kayak kamu. Kayaknya yang penting jangan terlalu too much pressure gitu deh. Abis itu kayak ngerti diri sendiri aja. Kayak misalnya aku biasa nyebutnya ada productive time. Jadi orang kan belajar pasti beda-beda dong. Ada yang masuknya di pagi atau malam. Jadi cari tahu productive time kita kapan. Biar kan kalau misalnya orang belajar seharian. Gimana sayang? Ntar biasa kerasa sendiri tante kayak oh iya aku paling ngerti kalau misalnya dini hari nih gitu loh. Jadi daripada belajar seharian mending belajar pas productive time-nya aja. Terus abis itu kayak set your goals. Karena kalau misalnya enggak by the time kita bosen atau apa kita jadi kayak melenceng gitu. Jadi aku lebih ke situ sih. Jadi kalau kamu belajarnya dini hari? Aku enggak, aku harus yang pagi banget. Aku malah nggak bisa malam. Jam berapa sampai jam berapa biasanya, Ci? Aku jam 6, jam 7, jam 8, pokoknya sampai jam 11 aja itu aku masih oke banget tuh. Masih oke. Nah kalau misalnya kita mau lihat karakter, tadi kan kita udah lihat bakatnya tuh, nggak juga ya, bakat sama karakter. Tadi yang dibahas bakat atau karakter? Iya, sebetulnya kan kata bakat dan sebagainya itu kan kita gabungkan dengan macam-macam. Intinya dia punya potensi untuk melakukan sesuatu step by step dan teliti, tapi dia ada sesuatu yang kepengen cepat selesai. Berarti ini bisa digunakan oleh Aci untuk mewujudkan cita-citanya. Iya, dan yang satu lagi kita lihat, kalau kita lihat tulisan Aci ini agak miring gini. Kalau kita lihat kan agak miring gini. Iya, kan gitu. Oh, artinya apa? Satu hal ini menunjukkan bahwa Aci bisa memisahkan tekanan dari luar dengan apa yang ada di dalam dirinya. Dia nggak cepat larut ke dalamnya. Dia oke, aku harus bagaimana. Which is bagus dong. Iya, bagus. Setuju kamu, Aci? Dia langsung gitu kan, nah kan gitu. Jadi dia nggak langsung gitu. Itu bagian yang misalnya menghadapi misalnya kayak tes, kayak ujian dan sebagainya, dia nggak langsung gimana ya? Oke, dia bisa lihat dan dia oke, aku harus melakukan ini. Ini ada kategori lain, ada mental block dan life trap. Itu apa tuh, Mas Bayu? Ini cerita berbeda. Jadi mental block adalah suatu belief, keyakinan di diri kita yang tidak produktif. Artinya sesuatu yang kita anggap bahwa ini tidak produktif. Contoh sederhana mau dikemukakan. Boleh terserah. Boleh. Oke. Tapi jangan terlalu jujur. Ini serunya dengan Kasih tulisan pesanan ya. Iya. Artinya gini, Aci memang bagus banget, nilai-nilainya keren banget kan gitu. Tapi di dalam diri seseorang pasti ada hal-hal yang bisa diperbaiki dong kan gitu ya. Insecurity. Iya, ya itu yang bagian dari Aci. Jadi dia merasa nggak mudah untuk percaya pada orang lain gitu kan. Dia akan nahan diri beberapa saat sebelum dia bisa blended dengan orang lain yang baru. Setuju. Kalau kamu merasa apa sisi mungkin yang masih lemah dari diri kamu yang kepengen kamu tingkatkan? Aku tuh orangnya, kalau misalnya ketemu orang, misalnya pertama, aku bisa oke ramah, tapi kegiatan aku udah tahu orang itu, aku bisa jadi kayak jutek kayak. Oh wow, gitu. that's interesting. Di sini. Ya. Terus apa lagi? Kalau life trap itu apa? Oke, life trap ini suatu pola pengasuhan waktu kecil yang akhirnya memunculkan belief seperti tadi, bahwa aku nggak gampang percaya sama orang karena berarti ada pengalaman di masa lalu di dalam pembelajaran hidupnya, ada hal yang memberikan pembelajaran pada Aci bahwa oke, kalau aku terlalu gampang percaya sama orang, aku akan begini. Jadi contohnya orang kalau deket sama aku, kemungkinan pasti ada maunya sama aku nih. Sehingga aku harus hati-hati, itu life trap. Dan banyak ada 11 life trap yang bisa dilihat di dalam tulisan tangan ini gitu. Sehingga tulisan tangan gunanya untuk kayak general check up gitu loh. Jadi kalau kita ke kesehatan, kita general check up dilihat semuanya gitu. Nah dengan tulisan tangan kita bisa lihat 11 life trap itu pembelajaran apa yang terjadi di masa kecil. Sehingga mempengaruhi hidup kita kemudian. Sehingga kalau para pendidik gitu ya, perlu hati-hati di dalam mengucapkan kata-kata. Misalnya mau memotivasi juga dengan kata-kata yang lebih positif dan sebagainya. Dan itu juga bisa menjadi bahan perbaikan. Oh iya, sangat. Saya juga kepengen lihat dong, siapa tahu mungkin saya atau Marisa ini juga bisa tahu nih potensinya. Mau Mbak Marisa atau Mas Adrian dulu? Terserah, mana aja. Aku deh. Aku tahu dia akan bilang aku duluan. Iya. Ini tulisan tangan saya. Oke. Yang masih bisa dibaca sedikit. Kita bandingkan aja sih. Kita bandingkan kan ada tulisan Mbak Marisa sama Mas Adrian nih. Siap. Berarti bakat karakterku apa tuh, ini Mas? Kan kelihatan kalau kita lihat ukuran tulisannya kira-kira gede mana nih? Gedenya, Marisa. Ya Marisa. Gedean aku ya sayang. Iya, makanya waktu ditanya siapa yang mau dibahas, aku dulu. Kan kelihatan banget gitu. Iya, artinya Mas Adrian akan nunggu. Ini karakternya, dia akan nunggu, kemudian baru dia kemukakan. Nah, Mbak langsung aku ternyata sama aku cerita. Kalau kita masang iklan di koran, yang mahal yang kecil tulisannya yang gede.
Yang gede? Yang gede. Kenapa orang mau bayar mahal dengan tulisan yang gede? Biar dilihat. Biar gampang dilihat. Gampang Terus dibeli aku tanya, produknya. jadi siapa yang mau dianalisa dulu? Aku dong. Kan gitu ya. Kena deh saya. Enggak, tapi maksudnya sebenarnya juga menjelaskan gitu, bayar Marisa mahal. Gitu ya Maria. Terus lanjut. Oke, jadi yang pertama di Mbak Marisa ya keinginan untuk segera dihargai atau ditampilkan dahulu kelihatan banget gitu. Karena kan kita lihat beda banget kan ya. Di sini dalam hal extroversion dan introversion, Mas Adrian mungkin akan nunggu dulu sebelum muncul ya. Emang aku ekstrovert, Mas. Berusaha untuk begitu. Tapi aku sebenarnya dalam diri introvert loh. Oke, next. Kan kita bisa lihat, yang kelihatan banget dari huruf per huruf ya, kita bisa lihat ada hal yang menarik di sini. Kalau kita lihat dari ekor huruf Y, G, J-nya, kan ekornya panjang-panjang ya. Kita bandingkan dengan Mas Adrian beda banget ya. Iya. Ini menunjukkan sebetulnya salah satu karakter yang bagus dari Mbak Marisa, Marisa adalah action, melakukan sesuatu itu penting. Nunggu mikir, oke nanti aja deh kan gitu. Tapi aku kalau bisa lakukan dulu, baru nanti kita pikir kemudian. Jadi action itu penting bagi Mbak, dan tampil itu penting bagi Mbak, dan dihargai dan dilihat orang itu penting bagi Mbak. Oke. Tapi sesuai lah dengan profesinya ini kan, harus tampil. Ya kan kalau misalnya malu-malu hanya mau di belakang layar nggak cocok. Bukan Marisa Anita namanya. Tapi itu ya anyway. Oke, kalau Mas Adrian yang menarik di sini adalah konsistensinya kuat banget. Jadi kalau kita lihat dari awal sampai akhir, tulisan rapi banget, nggak ada kesalahan sedikit pun, perencanaannya bagus banget. Dan pada saat melakukan sesuatu, dia lakukan dari awal dari sampai akhir dengan pace yang benar, dengan kecepatan yang benar, dengan niat dan passion yang benar. Artinya kalau Mas Adrian, yang bagusnya adalah konsisten. Dan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Nggak ada kesalahan di sini. Planningnya bagus. That's Gitu. cool. Tapi kalau cepet-cepetan kepengen tampil, teman masih. Nggak apa-apa, itulah tujuannya kita disandingkan kan saling mengisi satu sama lain ya Mar. Yes. Kalau gitu mental block sama life trap kita apa Mas? Oke, kalau kita lihat Singkat aja. tulisannya Mbak Aci tadi. Mbak Aci Ya, oke. Kita lihat dari tulisannya Mbak Aci ya. Ya. Dari ketiga ini kita lihat bagus banget kan. Kita lihat tulisan ini tekanannya yang paling gede mana, yang paling kuat. Aci paling besar tekanannya. Mbak Aci pada saat melakukan lakukan beneran. Mas berdua kadang-kadang masih mikir. Jadi kadang-kadang di dua ini karena tekanan itu menunjukkan semangat dalam melakukan sesuatu, mana yang agak sedikit. Nah, di sini mental block Mas di dua hal ini sama Mbak sebetulnya sama. Nggak suka konflik. Kan konflik itu berbahaya. Betul, saya setuju banget. Dan itu adalah biasanya life trap-nya itu berkaitan dengan life trap defectiveness. Aku merasa I'm not good enough, sehingga kalau aku konflik berarti aku punya masalah besar dan orang akan nggak suka sama aku. Oke, that's true, bener banget. Right. Pas soalnya kita memang seperti itu. Wah, kita memang apa ya, baik hati. Insecure, makhluk insecure kita ini makhluk insecure. Thank you banget, nanti kita Oke, ngobrol-ngobrol lagi sama-sama. karena setelah selesai ya. Oke. Belum. Enggak, kita mau capturing momen dulu, Twitter nih kita mau bacakan. Iya, kita akan bacakan dari Twitter juga. Ini ada ini dia sampelnya dari Setiarini. Coba dianalisa ini. Oke, Mbak Setiarini, layarnya sama ya. Oke, kita bisa lihat di situ ya. Yang langsung kelihatan dengan Mbak Setiarini. Tanda tangannya kita lihat deh. Tanda tangan itu adalah logo kita gitu, brand kita gitu. Sehingga kalau saya mau nanya, kalau kita punya logo dan nggak jelas logonya apa, itu kira-kira bagus nggak? Oh, enggak dong. Misalnya Net TV tapi terus logonya nggak jelas gitu. Iya, kurang. Nggak menampilkan dirinya banget kan. Jati dirinya Yang terdapat di dalam Mbak Setiarini sebetulnya tanda tangan kita tanda tangan Mbak nggak kelihatan banget kan, sehingga logo dia sebetulnya nggak terlalu kuat. Intinya di dalam menampilkan dirinya di depan publik, dia masih ragu-ragu untuk tampil seperti apa dia sesungguhnya. Jadi kalau input pertama di tanda tangannya. Baik, ada lagi nggak selain Setiarini? Ada satu lagi dari Ibnu Wahyu Dinur. Oke. Kita lihat di sini yang menarik Ini yang lebih dekat nih. Oke, ke situ ya. Oke, di sini kita lihat rapi banget ya, teratur ya, konsistensi. Tapi yang kelihatan banget adalah jarak antar katanya. Coba Mbak lihat jarak antar kata. Ya rapi. Agak gapnya gede. Gede banget. Iya, gapnya gede. Ini yang menunjukkan satu bagusnya kalau mengambil keputusan dia nggak perlu nunggu orang lain untuk ngambil keputusan. Dia bisa melakukan sendiri. Tapi yang kedua adalah rasa tidak percaya pada orang lain tinggi juga gitu. Dia akan banyak berpikir
untuk bisa akrab dengan orang. Sehingga kalau pekerjaannya berkaitan dengan orang lain, memanage orang lain, dia perlu banyak memberikan perhatian pada bagian yang itu. Jadi dia pekerja individu ya. Iya, Mungkin lebih pada kelihatan dari soliter. profesi profile picture kalau profesinya fotografer. Oh iya, jelas individu. Tapi ada nggak mungkin kesamaan saya teamwork sama ya. dia, sama-sama kidal. Dia bilang, walaupun saya kidal, ya saya juga kidal loh, nih Mas Bayu. Saya tetap berfungsi dengan baik. Iya. Kece. Aceh ada mungkin yang ingin ditanyakan ke Mas Bayu nih, mumpung ada pakar analisis tulisan Nanti aku tangan. tanya sendiri aja. Berarti hasil analisa itu nanti kamu pikirkan dan kamu refleksikan. Kamu rencana ke depan apa sih jadi setelah ini? Aku mau ngelanjutin kuliah di Melbourne, di Swinburne University, yang tadi jurusan Aviation Management itu. Terus udah deh, fokus belajar. Yeay, kapan kamu berangkatnya? Abis lebaran insya Allah. Oke, sukses ya. Thank you. Amazing balls. Thank you so much Mas Bayu. Terima kasih Mas Adrian, Mbak Thank you Marisa. juga. Terima It was kasih. so fun, wasn't it? Yes, Kita it jadi is. tahu bahwa kita adalah makhluk insecure ya nggak sih? Iya sih, tapi nggak apa-apa. Tapi at least juga orang juga tahu kalau kita adalah presenter bayaran mahal. Saya kamu kali maksudnya. Tadi kan di video. Pasti udah break. Oke, berikutnya adalah Katy Perry yang menjadi duta UNICEF dan akan jalankan misinya di salah satu negara di Asia Tenggara. Jangan kemana-mana, di Indonesia Morning Show akan segera kembali.